warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Marilah kita sama-sama membacakan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta anahnya, sehingga kita sama-sama pada malam hari ini kita sama-sama bisa menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengkaji kitab Nashaihul Ibad, kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga apa yang kita bacakan Fatihah tadi menjadikan wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dunya wa ibnatin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa khususan sahib hadal kitab Syahabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bantani wa khususan Jami' Asriqan min Madrid Siyah wa mimma tadrulum. Sayyidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب
واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. والحسد والحرص والنشاء منها ila akhirih. Meneruskan bab yang kemarin, bab yang ke-9, namun sebelumnya kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang menunaikan ibadah puasa tarwiyah, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini belum puasa masih ada kesempatan besok Yaumul Arafah. Kalau hari ini menurut hadis Nabi, shaumut tarwiyata yukaffiru sanatan al-madiyah. Puasa Yaumut Tarwiyah yaitu tanggal 8 itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu yang sudah lewat. Amin. Tapi puasa ya Bu, kalau nggak puasa mah amin nggak bohong namanya. Wa yaumul wasaumu arafata yukaffiru sanataini. Kalau puasa Arafah itu menghapus 2 tahun, yaitu tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang. Makanya besok yang tadi belum puasa, besok puasa. Yang tadi sudah puasa, besok puasa lagi. Jadi paling tidak di bulan Dzulhijjah ini selain Senin Kamis kita laksanakan puasa Yaumut Tarwiyah sama Yaumul Arafah. Kalau yang bisa kemarin dari tanggal 1 luar biasa. Luar biasa. Ada Bu yang dari tanggal 1 puasa? Ada tapi nggak di sini ya orangnya. Wis, alhamdulillah ada, alhamdulillah ada yang puasa sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 puasa enggak? Jangan, tanggal 10 Muharram puasa, enggak menghormati hari ya. Tanggal 11 haram lagi, namanya Yaumut Tasyrik dari tanggal 11, 12, 13. Yang biasa puasa Senin Kamis untuk tahun ini di bulan haji bonus. Enggak puasa Senin Kamis karena pas hari Seninnya Idul Adha, hari hanya tanggal 13 hari ke Kamis, jadi enggak ada puasa Senin Kamis nih. Nah, kenapa puasa di hari-hari itu dilarang, haram hukumnya? Oh saya kepingin kok, ya mau kepingin mau kakak hukum mau menyatakan haram ya haram, enggak usah diterjang, mau jangan kerajinan gitu loh. Karena di bulan Dzulhijjah ini ada 4 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Ada 4 keistimewaan di bulan haji ini, di bulan Dzulhijjah ini yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Yang pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Ibadah haji mau ditaruh di bulan apa aja nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa, adanya di bulan haji. Nginepnya di tanggal 9, namanya Arafah itu ya, kita disuruh puasa. Itu puncaknya haji itu tanggal 9. Yaumul Arafah itu puncaknya haji. Ya besok ini puncaknya saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji.
Wah, saya mau haji di bulan Ramadan, bulan bagus, nggak bisa. Bisanya cuman umroh, bukan haji. Walaupun umroh itu dinamakan haji kecil, tapi tetap aja bukan haji. Yang kedua apa, Pak? Kira-kira menyembelih korban. Nyembelih korban ditaruh di bulan apa aja nggak bisa. Sampean kelewat aja tanggal 13 korban, udah nggak sah jadi korban. Paling jatuhnya sedekah, nyembelih biasa, bagi-bagi sedekah. Tapi namanya bukan korban. Maka ini istimewanya bulan Dzulhijjah nih. Haji cuman ada di bulan Dzulhijjah. Korban cuman ada di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, puasa di yaumut tarwiyah sama yaumul Arafah. Ini juga adanya cuman di bulan haji. Yang lainnya nggak ada. Yang keempat, ini yang jarang diterangkan nih. Sempurna agama Islam dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala secara syar'i itu di bulan haji. Sempurnanya Islam itu di bulan haji. Apa itu yang menandakan sempurnanya Islam? Yaitu turunnya ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Madinah ini turunnya di Haji Wada. Haji Wada kira-kira di bulan apa? Di bulan haji. Makanya sempurnanya agama Islam itu ditutupnya di bulan haji. Di bulan lain nggak ada, Pak. Ayat ini menurut para ulama, mayoritas ulama, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, itu penutup ayat. Turunnya di bulan haji. Makanya ada 4 ini. 4 ini nggak dimiliki oleh bulan lain. Dan bulan Dzulhijjah ini luar biasa. Bahkan menurut riwayat diterima tobatnya Nabi Adam di bulan haji. Tuh. Oleh karenanya di bulan haji ini kesempatan untuk puasa kita laksanakan. Sayang karena kita tidak punya kemampuan untuk mentarget tahun besok mesti ketemu bulan haji. Nggak ada. Ada yang pasti besok tahun depan ketemu bulan haji? Enggak, karena memang kita dibatasi dengan namanya kematian. Kalau nggak mati nih ketemu bulan haji, nggak taunya sakit-sakitan, dah nggak boleh puasa. Makanya kalau ada kesempatan, gunakan kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Babut tusai, kemarin neruskan bab yang ke-9. Bab yang ke-9, wa fihi khamsatu mawa'idhu wahidun khairul wa khairun. Wa fihi khamsu mawa'idhu wahidatun khobarun wal baqi atharun. Kemarin sudah saya baca sedikit bahwa di bab yang ke-9 ini ada 5 mau'idhah. 1 berupa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sisanya yaitu athar. Athar itu qaulus sahabah wa qaulul ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maqalatul ula. Auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imran fit Taurat inna ummahatil khotoya talatun. Kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa induknya semua kesalahan itu ada 3. Induknya, pusatnya semua kesalahan itu ada 3. Al-kibru yang pertama sombong. Qala alaihi salatu wassalam al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak dari perkara yang hak dan meremehkan orang lain.
Kalau orang diperintah untuk sholat terus nggak sholat, termasuk sombong nggak? Pak, Bu, orang diperintah untuk sholat nih, orangnya nggak mau ngerjain sholat, kategorinya termasuk sombong apa biasa-biasa saja? Sombong kalau lihat ini, karena batrul hak, menolak perkara yang hak. Allah mewajibkan kepada kita sholat, kita nggak mau, bahwa kita tahu bahwa kita ini makhluk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Disuruh sholat ibadah aja nggak mau, berarti kategorinya orang sombong. Wa ghamdun nas, dan sering seneng ngeremehin orang lain. Ai raddul haqqi wahtiqarun nas, yaitu menolak perkara yang hak dan meremehkan orang lain. Wa man nadhara ila nafsihi bi'ainil ta'zim wa ila ghairihi bi'ainil istighfar fahuwa minal mutakabbir. Orang kalau melihat dirinya itu agung, melihat dirinya itu besar, sedangkan melihat orang lain itu kecil, nyepelein, ngeremehin, itu termasuk orang-orang yang sombong. Nah, saya termasuk enggak, Pak Ustadz, masuk enggak? Ya, yang mengerti kita diri sendiri, kita masuk di situ apa enggak? Kalau kita nanya sama orang lain enggak ngerti. Karena sombong itu pusatnya kan adalah di hati. Orang lain mah cuma ngelihat dohirnya aja. Kadang kita dohirnya ngelihatnya sombong, ternyata orang itu biasa-biasa saja, enggak sombong bisa. Gitu. Wal hasadu, yang kedua dari 3 perkara induknya dosa, yang kedua wal hasadu, dan hasud. Hasud, iri, dengki. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fihi sholis syarri a'dalu minal hasadi. Yaqtulul hasida qabla ayyasila ilal maksud. Menurut Muawiyah, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kejelekan yang bisa mencegah, menandingi dari sifat hasud. Enggak ada, Pak. Hasud itu jelek banget. Enggak ada kejelekan yang bisa nandingi sifat hasud. Tidak ada yang lebih jelek yang menandingi sifat hasud. Karena kalau orang sudah hasud, dibiarin, itu jatuhnya kemana-mana. Ya fitnah, ya yang gunjing, itu kalau sudah hasud dibiarin. Caranya gimana kalau hasud nongol? Sering saya terangkan, dimatiin, direndam, dicegah. Caranya gimana? Didoain orang yang kita hasudi supaya hartanya, rezekinya bermanfaat, barokah. Itu paling enak. Dan istighfar. Yaqtulul hasida qabla ayyasila ilal maksud. Sedangkan hasud itu akan membunuh orang yang punya sifat hasud sebelum tujuannya tercapai. Orang kita gedek sama orang lain sukses, lah kitanya malah mati duluan. Ngerusak kan akal pikiran, hatinya rusak, akhirnya sakit-sakitan gitu. Akhirnya apa? Stroke, akhirnya bawa ke rumah sakit. Itu kenapa? Karena sifat hasud. Wal khirsu, yang ketiga induknya dosa. Wal khirsu, dan gerangsang. Gerangsang itu apa, Pak? Wal khirsu, alat dunia, amat dunia tuh gerangsang banget, nggak ada puasnya. Serakah. Wal khirsu boleh diarti serakah, nemen-nemeni, gerangsang, serakah alat dunia atas urusan dunia. Qala Malik bin Dinar, telah berkata siapa Malik bin Dinar rahimallahu taala, idza saqamal badan, ketika badan kita itu panas, meriang, lam yanjah fihi ta'amun, maka tidak memberi manfaat, enggak enak lah, fihi di dalam badan apa ta'amun, maka makanan.
wala syarabun dan minuman, wala naumun dan tidur, wala rohatun dan santai-santai, nggak ada. Jadi ini diumpamakan nih, badan kita itu Allah kasih penyakit, sakit demam, panas, itu kira-kira lo makan enak nggak Pak? Enggak, makanan seenak apapun jadi pahit, udah gitu enak, dikasih kepengennya apa dibeliin, baru makan dikit itu doh, nggak enak. Kalau ada orang bilang sakit demam makannya enak, bohong itu. Wala sarobun, jangankan makan, minum aja ngerasain nggak enak, padahal minum tinggal glegek-glegek ngerasain nggak enak juga. Wala naumun, tidur pun juga tidak merasa enak, sedikit-sedikit bangun. Wow, itu. Wala rohatun dan istirahat santai-santai, santai-santai pun nggak enak. Karena apa? Kepalanya nyut-nyutan, badannya menggigil, rasanya panas. Saya yakin nih semuanya udah pernah nih ngerasain demam. Nggak usah ditanya, mesti udah pernah. Kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Tuh, idza ghalaba alaihi hubbud dunya, apabila cinta dunia itu sudah mengalahkan hati yang tulus, lam tangfa'hul mau'idhah, maka mau'idhah, nasihat itu tidak bermanfaat. Karena pembeleh aja, Mbak Ujah nggak usah nyari dunia nemen-nemen, alah, mati kita, badan kita sehat, kalau mati aja. Kadang gitu kalau dinasehati itu. Betul. Kenapa? Karena cinta terhadap dunianya sudah berlebihan. Makanya disuruh kita di dalam beragama itu tidak boleh terlalu cinta dunia. Jangan sampai hubbud dunya, cinta dunia, wayang saunal akhirah, meninggalkan akhirat. Dunia dicari, cuma sebagai wasilah kehidupan akhirat. Karena menurut saya pernah dengar itu, apa sih yang kita tunggu dalam kehidupan dunia itu? Cuma nunggu giliran kematian. Hidup ini cuma hiasan untuk nyambung sampai mati. Nyari makan, itu nyambung aja. Karena kalau sudah mati itu sudah terputus, Pak. Semua kenikmatan dunia sudah terputus. Yang akan kita rasakan nanti setelah kita menuai apa yang kita tanam saat ini. Kalau kita kebutuhannya nyari, pagi berangkat, sore pulang, nanti pulang nggak langsung pulang lagi, masih narik lagi gitu ya. Wah, pulang jam tengah malam, besok pagi meruput berangkat lagi, ngerti-ngerti badannya remuk, dunia orang sugih, mati amal belum banyak nih yang ngeri. Artinya apa? Seimbang aja. Nyari dunia harus, karena kita hidup di dunia. Nah, tapi jangan terlalu nemen sehingga merusak hati, merusak pikiran, merusak badan. Fana sa'aminha, maka dari 3 induk dosa ini, yaitu takabur, hasud, terus gerangsang, itu akan timbul darinya sitatun 6 perkara. Dari 3 tadi beranak, jadi akan timbul lagi 6 perkara. Fasirna aisalah satu ma'asitati, maka dari 3 tadi akan beranak menjadi 6 dari 3 tadi. Semuanya jadi fasirna tis'atan, maka jadi 6 tambah 3 berapa? 9. 6 induk ditambah anaknya, 3 induk ditambah anaknya 6 jadi sitatun, jadi tis'atun, jadi ada 9. Al-ula yang pertama, minasitati dari 6,
itu asyiba'u, kenyang. Wareg, kalau orang Jawa bilang wareg. Kalau sudah sombong, sudah hasut, sudah apa tadi? Gerangsang, maka akan timbul dalam diri kita itu seneng kenyang-kenyangan. Oh, yang dicari makanan-makanan enak. Wanaumu, seneng tidur. Warohatu, seneng santai-santai. Oh, santai-santai. Zawalul masyaqqati, santai-santai itu apa sih? Tidak mau ngerekoso, tidak mau bersusah payah. Wahubbul amwali, dan cinta terhadap harta. Jelas tadi ada apa namanya, ngerangsang, itu berarti kan hubbul amwal, cinta terhadap harta. Qala Sayyidi Abdullah Al-Haddad Quddisa sirrahu wa alaika bi ikhraji hubbid dunya wa dirhama. Maka tetaplah kalian di hati kalian untuk keluar dari cinta dunia dan cinta duit. Bisa enggak kita? Tetapkan hati kalian, yakinkan hati kalian supaya bisa keluar dari cinta dunia dan cinta dirham. Dirham itu duit. Bisa nggak Pak kita keluar dari cinta dunia? Angel. Makanya tadi saya bilang cinta dunia boleh, tapi cinta dunia tadi untuk bekal kehidupan akhirat, bukan nggak boleh. Mingkol bika, dari hatimu. Hatta yasironi, sehingga jadi apa, cinta dunia dan cinta uang, cinta dirham, indaka, di sisimu, bimangzilatil hajari wal madari, setaraf dengan batu dan pasir. Jadi cinta dunia dan cinta harta, cinta duit itu anggap aja kamu itu di hadapanmu itu ada batu dan pasir, setaraf dengan itu. Kalau kamu bisa sudah menganggap cinta dunia dan cinta duit itu anggapanmu batu dan pasir, berarti sudah kalian keluar dari cinta dunia dan cinta harta. Ya susah. Hah? Pasirnya sidik, Wan. Tuh, ibaratnya kayak gitu. Lah ini susah kita. Kalau kita, kenapa kita masih cinta dunia? Berarti memang hati kita belum bisa ikhraj, belum bisa keluar dari cinta tadi. Wa hubbus sana'i wal mahmadati, dan cinta dipuji, wal mahmadati juga dipuji. Bedanya sana sama mahmudah, dipuji itu bedanya dikit. Kalau Mahmud, Pak Mahmud ada tuh. Kalau Mahmud ya dipuji itu murni tulus, tidak karena ada iming-iming. Itu namanya hamdu. Memuji atau dipuji itu, hamdu itu nggak ada iming-iming. Contohnya gini, saya muji Mas Irwan ini ya, wah Irwan rajin banget, mantep gitu kan. Itu memang saya mujinya tulus tuh, nggak kepengen Irwan terus habis muji terus pulang saya diamplopin gitu ya, nggak. Memang muji tulus, mau diamplopin mau kagak saya memang muji gitu. Tapi kalau sana itu memuji tapi ada iming-iming. Saya deketin orang kaya nih, kita puji-puji dia, biar ntar kalau dia pergi-pergi pulang saya kecipratan oleh-oleh. Itu namanya sana. Ngerti ya Pak? Paham ya? Jadi kalau muji, lafal hamdu itu tulus, mujinya nggak ada iming-iming, nggak ada harapan. Tapi kalau sana itu memujinya ada harapan, supaya nanti kita kalau dia ada rezeki apa, kita kecipratan. Oh, contohnya lah ini pejabat
Wah, dipuji-puji, dideket-deketin. Supaya apa? Kita ntar kalau dia jadi presiden, kita dijadiin menteri, dijadiin kepala daerah. Lah itu namanya sanak itu. Mujinya sanak karena ada harapan. Enggak muji tulus. Umpamanya kita muji yang tulus nih, sama presiden yang udah lalu lah, Pak Harto, luar biasa mimpin Indonesia, nggak ada pemberontakan gitu ya. Itu namanya hamdu, muji. Karena kita nggak harapan Pak Harto ngasih, udah mati. Tapi sekarang kita muji Jokowi, muji Pak calonnya Pak Prabowo, kita muji-muji karena kepengen kita itu ada harapan antar saya dijadiin ini, itu namanya sana ya. Jadi ada bedanya hamdu sama sana itu. Sama-sama muji artinya. Wa alaika bi ikhraji hubbil manzilati indan nasi. Dan tetapkanlah hati kalian keluar dari tempat seneng ya tadi dipuji di hadapan manusia. Hatta mingkol bika, hatta yastawiya indaka madhuhum wadamuhum, sehingga kalian itu memandang sama, baik dipuji maupun dihina nggak ada masalah. Itu udah tingkatannya udah hebat Pak. Jadi kalau bisa keluar dari dipuji dan tadi dipuji ada pamrih atau dipuji tulus, kalian udah nggak ada pikiran bodoh amat, itu kalian mau dipuji maupun dihina nggak ada masalah, nggak ada beda. Kalau kita kan nggak sekarang ini, kalau dipuji kegedean dase, ya kan, wah merasa gagah banget, tapi ketika kita dihina, marah-marah, berarti hati kita itu belum keluar dari sifat senang dilem. Benar nggak Pak? Seneng kalau dilem tuh. Seneng kalau dipuji itu. Wah kalau dipuji itu luar biasa. Wah, seneng banget itu. Tapi kalau dihina, gedeg banget. Itu berarti kita itu masih sifatnya gitu. Belum keluar dari tadi sifat hasud, sifat sombong, sifat gerangsang tamak. Kenapa? Masih seneng dipuji, masih jengkel, marah ketika dihina. Makanya almarhum Gus Dur, kita kembali coba. Gus Dur tuh mau dipuji, mau dihina podo wae. Gitu aja kok nggak repot. Itu nggak ada mikir. Mau dipuji kayak apa, dipicek-picek kayak matane, ya santai aja. Yang marah kan pendukungnya, dianya mah nggak masalah, dia bodoh amat. Maju aja susah. Gimana? Maju aja kok maju aja susah, apalagi mundur. itu luar biasanya. Itu berarti dia udah bisa ngimbangin. Mau dipuji nggak ada masalah, mau dihina nggak ada masalah. Wa hubbur riyasati, dan cinta riasah. Riasah itu kepingin jadi pemimpin, itu namanya riasah. Jadi kepala, jadi pemimpin. Apa ya, pejabat lah, saya artiin pejabat. Wa hubbur riyasati, dan kepingin jadi pemimpin atau pejabat. Wa alaika bi ikhraji hubbil jahi, dan tetapkanlah kalian untuk keluar dari cinta pangkat. Indan nasi, di hadapan manusia, mingkol bika, dari hati kalian, dari hatimu. Tetapkanlah hatinya supaya bisa keluar cinta kepengen jadi pemimpin, kepengen jadi pejabat, kepengen jadi tokoh. Ya mohon maaf nih, kalau ditokohkan gimana? Itu bukan kita yang minta, beda. Ditokohkan nama kepengen jadi tokoh itu beda Pak. Jadi kalau merasa ingin jadi tokoh ini malah yang bahaya Pak. Jadi kalau ditokohkan nggak masalah, kan orang lain yang ngusung, bukan kitanya yang kepingin. Nah itu beda. Hatta yastawiya indaka, sehingga sepadan di hadapanmu, ikbaluhum alaika, menghadapnya manusia kepadamu, condong kepadamu gitu. Wa idbaruhum, dan ninggalinya manusia angka darimu.
Jadi kamu dikerubungin manusia biasa, ditinggal kabur biasa. Ini susah, Pak. Kita merasa terpuji, merasa terhormat kalau orang pada datang cium tangan. Bener nggak? Salaman, cium tangan kamu aku. Gaya gitu. Sedangkan yang biasa cium tangan, besok nggak mau nyium lagi, bedek kita. Kemarin-kemarin sama saya hormat loh, cium tangan loh. Itu namanya masih apa? Hubbul jah, masih seneng pangkat, seneng geden, seneng apa yang namanya ya? Merasa gede, merasa terhormat. Orang suruh menghindari itu. Kenapa? Larinya orang kalau sudah seneng jah, seneng pangkat, itu sombong. Padahal udah jelas tuh. Layadkhul jannata mangkana fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada sombong walaupun beratnya seberat biji sawi. Kenapa? Karena al-mutakabbir, sifat sombong itu indallah, milik Allah. Yang berhak sombong itu cuman Allah. Kalau orang mah nggak boleh sombong. Sombong dikit aja mesti ntar dapat teguran. Makanya nggak boleh. Allah tuh paling gede itu sama orang sombong. Itu kalau di YouTube itu saya lihat itu banyak sekali peristiwa-peristiwa orang sombong matinya ngenes. Tapi lihatnya di YouTube. Bener. Petinju-petinju UFC itu yang sombong-sombong itu mesti kalah. Mesti kalah. Kenapa? Allah gedek. Allah sendiri gedek lihat orang sombong. Terus katanya nih ya, yang bikin kapal Titanic itu, wah sombongnya luar biasa. Belum tentu Tuhan bisa menciptakan hal semewah ini. Begitu katanya. Karena sombong, Titanicnya hancur, pecah. Kenapa? Sombong. Makanya kita doain Israel moga-moga hancur. Kenapa? Sombong luar biasa. Karena sombongnya itu. Jadi sombong itu musuhnya Allah nomor satu. Sombong itu. Makanya kalau tadi ya moga-moga aja orang-orang yang pada ninggalin sholat itu tidak termasuk mutakabir. Kalau mutakabir itu sangat-sangat dibenci Allah itu. Makanya ada tingkatan ninggalin sholat itu tidak semuanya kafir. Kalau ninggalin sholat itu menganggap sholat itu tidak wajib, sholat dianggap tidak wajib, disuruh sholat duhur, alah sholat nomor 2 gitu kan, sholat asar, sholat maghrib sampai sholat subuh, enggak, sholat apaan sih, enggak wajib, wajib nyari duit, kufur itu, jatuhnya kufur. Kenapa? Karena mengingkari syariat. Tapi kalau dia yakin, ya sholat itu wajib, tapi aku masih males, itu dosa besar, tapi tidak keluar dari agama. Makanya itu penting itu Pak. Walaupun sama-sama ninggalin sholat, yang satu dicap kufur, yang satu dicap dosa besar aja, masih Islam, tapi kalau besok mati, masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau ninggalin sholat tadi karena mutakabir, sombong, menganggap sholat itu nggak wajib, yang sholat wajib ya maksudnya, ini jatuhnya kafir. Hati-hati ini. Makanya nggak boleh sembarangan kalau kita ngucap. Sampai mana Pan tadi? Wahubur yasah ya. Jadi cinta kepangkatan itu bahaya. Jadi bagaimana kalau orang itu diangkat sendiri, mohon maaf nih, diangkat jadi RT, kan pangkat tuh, jadi RW, jadi DKM. Kalau itu kehendak masyarakat, itu namanya bukan hubujah, bukan. Karena memang ditunjuk, gitu loh. Ditunjuk dan sepakat, insya Allah enggak hubujah. Tapi kalau orang itu merasa harus menyuap gitu ya. Ada loh Pak, kalau di luar sini itu, di daerah mana itu, pilihan RW itu sampai berani ngasih-ngasih loh. Itu namanya hubul jah itu. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Namanya riswah. Riswah itu sama mirip dengan suap. Berarti itu. Pilihan lurah, apalagi kemarin pilihan apa Pak? DPR apa? Pileg.
caleg ya pileg sama pilpres itu kalau sampai bagi-bagi duit, mohon maaf nih, saya nerangin dikit nih. Kalau sampai bagi-bagi duit dan kita nerima duit itu dan beralih memilih orang yang ngasih karena duit itu, maka jatuhnya adalah riswah. Dosa itu. Aku berani nerangin sekarang, kalau kemarin ntar aku diolok-olok lagi. Karena terangin tuh. Kalau kita umpamanya nggak ada hati condong sama sekali dengan partainya, dengan orangnya, karena ada serangan fajar, akhirnya kita milih, itu namanya riswah. Riswah itu udah mendekati ar-rosi wal murtasi, yang nyogok dan disogok finnar, sama-sama masuk neraka. Tuh, makanya ada ustadz mengatakan sogok menyogok itu nggak dosa. Memang hukumnya nggak dosa, tapi masuk neraka. Masuk neraka. Dosa. Maksudnya dia itu nggak dosa, tapi finar, masuk neraka. Tuh, nggak ada kata di situ haram, nggak ada, tapi masuk neraka. Wah, sama juga bohong. Fal azamatu min sifatillah. Kenapa hubul jah itu dilarang? Karena fal azamatu, keagungan itu, orang yang seneng pangkat itu menandakan orang yang seneng agung. Sedangkan keagungan itu min sifatillah, yaitu sebagian dari sifatnya Allah. Makanya enggak boleh. Wa ammal hubbul mal, sedangkan cinta harta, fa asluhu, maka aslinya hubbul mal, hubbut tamattu bisyahwati, yaitu cinta terhadap syahwat, mengikuti syahwat, mengikuti keinginan. Udah, makanya orang yang cinta harta itu nggak ada puasnya. Punya satu rumah, kepengen beli lagi, duitnya masih ada. Punya satu mobil, kepengen beli lagi. Wow, mobilnya numpuk sampai kadang 4, kadang 5. Nganggurnya banyak, yang dipakai satu. Wah, itu namanya salah satu sifat hubbul mal. Oh, kebun ada, rumah ada, tabungan banyak gitu. Ada orang jual beli gitu, kadang orang belum dijual masih gono gini, udah disikat duluan. Itu tanda-tanda, itu tanda-tanda hubbul mal. Jadi hubbul mal itu intinya yaitu seneng ngikuti nafsu. Nafsunya mau kemana nih? Duitnya ada, udah sikat. Itu hubbul mal. Oleh karenanya kita berusaha untuk tidak terlalu cinta terhadap dunia. Jadikan dunia ini kendaraan untuk kebahagiaan di akhirat. Demikianlah yang saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 yang perlu kita bahas. Monggo. Nggak ada. Wan, berapa menit lagi, Wan? 4 menit lagi. Jadi pada intinya dari makalah yang ke-9 yang awal ini, bahwa induknya segala permasalahan namanya ummahatus sayyiat, bosnya, ibunya segala kesalahan, kejelekan, itu ada 3, yaitu sombong, cinta dunia atau gerangsang. Yang ketiga hasud. Makanya orang hasud itu bahaya. Kenapa bahayanya hasud? Karena orang kalau sudah hasud itu yang dipikirin adalah hilangnya nikmat orang lain. Kalau ada orang lain kesusahan, senengnya luar biasa. Orang yang dihasudin kecelakaan, alhamdulillah, itu tandanya orang hasud. Orang nggak ada masalah apa-apa, dia kecelakaan, wah kita alhamdulillah, terus kapok kue, ya itu tandanya orang hasud itu. Makanya orang hasud itu memakan kebaikannya itu dimakan oleh hasud itu seperti api memakan kayu bakar yang kering, krepek, amalnya hilang, Pak. Besok di akhirat ketika dihisab, itu kita sholat kita, puasa kita, mungkin sedekah kita, catatannya ada, Pak, catatannya ada.
Oh, bagus 100, 100 tapi di sini min semua, dicoret. Catatan 100 tapi di totalnya zero, zero. Kok bisa lapar mau? Ya Allah, saya sedekah, saya puasa, saya gini-gini, kenapa amalnya hilang? Karena kamu waktu hidup di dunia, hatimu diisi dengan sifat dengki. Parah, Pak. Maka kalau dengki sama orang tuh obatnya juga susah. Kenapa? Setiap orang tuh mesti ada itu. Ada nggak, Pak? Setiap orang kira-kira ada sifat hasud nggak? Ada, Pak. Serius ini ada. Tukang ya hasudnya sama tukang yang seimbang biasanya gitu. Pedagang sama pedagang. Ustadz sama ustadz. Ke kantor ya sama temen kan kantor, yang satu dinaikin jabatan, dinaikin gaji, yang satu dibiarin nggak dinaikin. Gedek nggak itu? Wow, gedek banget. Dia baru masuk kemarin, tiba-tiba naik gaji aja. Wah, itu namanya berarti ada sifat hasud. Nah, sifat hasud ini susah bener, Pak. Dan itu akan dicoba oleh Allah. Kalau umpama kita ini sabar, akan dicoba supaya muncul tuh di hatinya. Bener nggak dia ada hasud apa enggak? Makanya kalau kita itu berdoa kepada Allah supaya minta, kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa kita, ya Allah hindarkanlah kami dari sifat dengki, hindarkanlah kami dari sifat hasud. Kalau umpama tiba-tiba muncul nih orang yang kita hasuti, ya Allah semoga hartanya si Anu bin Anu, semoga manfaat barokah, ya Allah hilangkanlah hasud saya kepada si dia. Itu insya Allah nih akan mendapat hidayah dari Allah SWT. Tapi kalau kita biarin tuh hasud, dibiarin di hati, kita akan cerita-cerita sama orang kejelekan dia, padahal dia belum tentu jelek. Tuh, Pak. Makanya kita hindarin tuh. Karena kalau sudah itu nempel di hati, nggak kita hilangin, bahaya bagi kita. Besok kita pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat. Oleh karenanya saya ingatkan lagi, ini di bulan Dzulhijjah, yuk kita sama-sama niatin yang kurbannya karena Allah, bukan karena wah. Yang besok masih ada kesempatan puasa, yuk kita sama-sama puasa. Yang kuat tapi, Pak Ustadz kalau nggak mau puasa gimana? Nggak apa-apa. Cuman saya sarankan aja, saya ajak besok kita sama-sama puasa. Namanya puasa Yaumul Arafah. Yaumul Arafah itu di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Kenapa dinamakan Arafah? Karena Nabi Ibrahim yakin di hari itu bahwa yang diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail itu benar-benar perintah, bukan dari iblis. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.